Tanah Papua, kepingan surga yang jatuh ke bumi. Pulau cantik berbentuk burung ini menjadi magnet bagi pecinta keindahan alam dan kecantikan yang ada di dalamnya. Inilah bumi Cendrawasih, tempat tinggal burung-burung cantik yang dijuluki burung surga. Dikelilingi perairan yang teduh, Laut Papua menyimpan kekayaan dan kecantikan yang memikat. Tanahnya yang subur dengan belantara yang menghijau, menarik para penjelajah untuk terus menerokannya. Yok Hadi Prakarsa mengajak kita mengeksplorasi bumi Cendrawasih ini. Yoki adalah seorang ornitolog atau ahli ilmu burung yang telah mengeksplorasi hutan Sumatera dan Kalimantan untuk meneliti burung enggang. Eksplorasi kita tak ke seluruh tanah Papua, namun fokus di sebuah hamparan lanskap megah dan cantik di bagian kepala burung Papua serta wilayah yang dijuluki sebagai mahkota permata tanah Papua. Kita membutuhkan hutan. Begitupun dengan masyarakat di Papua. Setiap hari, masyarakat di Papua memanfaatkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk makan, untuk minum, dan sebagainya. Karenanya, keberadaan hutan harus tetap dijaga bersamaan dengan pembangunan yang akan terus berjalan. Berjalan beriringan untuk masa depan yang lestari antara masyarakat Papua, hutan, dan pembangunan. Dunia tengah berubah, mengikuti perkembangan zaman dan manusia yang menghuninya. Perubahan ini ada yang berdampak positif, namun juga ada yang negatif, baik itu untuk manusia maupun alam. Dan tanah Papua, surga di timur Indonesia, juga mengalami perubahan ini. Di kawasan Kepala Burung Papua, sebuah koridor alam yang bernama Mahkota Permata Papua terbentang. Mahkota Permata Papua atau Crown Jewel Papua adalah kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung. Kawasan seluas 2,3 juta hektar ini terletak di dua provinsi, yakni Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi baru pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Mahkota Permata Papua adalah merupakan lanskap konservasi dan pembangunan berkelanjutan terpadu yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus melindungi sumber daya alam yang luar biasa dan unik di Papua, seperti burung cendrawasih dan seluruh keanekaragaman hayati lainnya. What makes the Crown Jewel of Papua so unique? Really two things that stand out for me. One is that the island of New Guinea itself
has very unique biodiversity, animals and plants, things that are found nowhere else in the world. And so for me as a ornithologist, and for me as someone who's interested in birds of paradise, this is the only place in the world where they live, is in New Guinea. And so that brings me to the other reason why Crown Jewel of Papua is so unique, and that's because it is the largest, if implemented, would be the largest or one of the largest protected areas in all of the island of New Guinea. So a very important conservation area. Mahkota permata Papua amat penting bagi dunia. Hutan dan ekosistem yang utuh memberikan manfaat sangat besar. Penting bagi semua orang di bumi karena kemampuan mereka untuk menyerap karbon. Menjaga karbon di dalam tanah dan di pepohonan juga menyediakan udara dan air bersih serta hal-hal yang kita semua butuhkan. Namun perubahan yang terjadi kini ternyata memberikan dampak langsung bagi alam, khususnya bagi satwa-satwa liar yang ada di wilayah mahkota permata Papua. Perubahan yang paling mudah dilihat adalah dari taksa burung, sebab taksa burung merupakan salah satu satwa yang paling sensitif terhadap dampak perubahan bagi habitat mereka. Bagi bowerbird atau burung pintar, perubahan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga kini. Selain burung cendrawasih yang unik, hutan pegunungan di Papua juga memiliki keunikan yang sangat menarik, yaitu burung pintar atau bowerbird. Bagi masyarakat pegunungan Arfak menyebutnya sebagai breceu. Kalau burung cendrawasih membutuhkan tempat mereka untuk menari-nari, untuk memikat. Kalau burung pintar, mereka akan membangun sebuah konstruksi yang sangat luar biasa dari ranting-ranting yang mereka anyam dan ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Kemudian, tepat di sekeliling dari rumah tersebut akan mereka bersihkan dan mereka akan mengumpulkan banyak material yang berwarna-warni dan warnanya yang beragam. Bisa dari daun, buah, bunga, bahkan bagian dari keras dari serangga yang berwarna hitam. Harapannya ketika semua konstruksi rumah yang bagus dengan warna-warni yang menarik akan memikat burung betina. Namun saat ini dengan banyaknya sampah plastik di sekitarnya, akhirnya burung pintar ini menggunakan sampah-sampah plastik ini untuk menggantikan material dekorasi di depan rumahnya. Mulai dari tutup botol sampai ke sepatu anak-anak dari plastik. Bahkan sayangnya sampai piring pun dipakai menjadi dekorasi di depan sarangnya. Tepat di belakang saya ini adalah contoh dari sebuah konstruksi yang dibangun oleh burung pintar. Perubahan yang terjadi pada bentang alam di kawasan mahkota permata Papua ini, selain mengakibatkan perubahan bagi kehidupan liar, pastinya juga akan berdampak pada manusia. Keterikatan yang erat antara masyarakat Papua dengan hutan dan alam mereka tidak bisa dikorbankan demi perubahan atas nama pembangunan. Pembangunan di Papua tetap harus mempertahankan keberadaan bentang alam, sebab alam tak bisa dipisahkan dari masyarakat Papua. Inilah bentang alam di Pegunungan Arfak, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat.
Keindahan alam di wilayah Pegunungan Arfak ini yang memikat banyak tamu datang ke salah satu bagian dari bentang lanskap mahkota permata Papua ini. Jalan raya kini telah membentang di berbagai pelosok Pegunungan Arfak. Sebuah perubahan sangat mencolok terjadi di wilayah ini. Pembangunan yang terjadi semakin mendekatkan masyarakat Pegunungan Arfak dengan pusat provinsi. Sementara itu di Manokwari, kota terdekat dari Pegunungan Arfak yang juga ibu kota provinsi Papua Barat. Pembangunan terlihat dengan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang lengkap. Kota pantai yang strategis ini terus berbenah untuk menyambut pembangunan yang datang dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pembangunan kita, tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, ya, begitu. Apa tidak terkecuali begitu. Termasuk juga masyarakat adat, masyarakat orang asli Papua. Dan apa yang kita lihat saat ini adalah memang kita sedang membangun untuk meningkatkan masyarakat kita, tapi juga pada saat yang bersamaan kita dituntut untuk bisa melaksanakan itu dengan tanggung jawab, lebih bijaksana begitu. Pembangunan yang berkelanjutan. Inilah arahan pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Sebab pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam dan membuat alam rusak bukannya mendatangkan keuntungan, namun justru petaka. Dan sebagai rasa syukur kita di Papua ini, orang-orang Papua ini, maka salah satu yang menjadi penting dalam kehidupan budaya adat istiadat kita ini adalah memproteksi, melindungi, menjaga alam. Ini secara turun-temurun dari nenek moyang kita, bagaimana menjaga alam itu. Karena memang kehidupan masyarakat Papua itu kan 80% lebih itu ada di pedalaman, ada di pelosok-pelosok yang ada di hutan-hutan. Ya, sehingga kehidupan itu menjadi bagian dari kehidupan alam itu, ya. Dan inilah yang saya kira penting untuk diketahui oleh banyak pihak, bahwa dari aspek kultur kita menjaga alam itu adalah merupakan suatu keniscayaan, karena mereka yakini alam itu yang bisa menghidupkan mereka. Jika tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, maka arah pembangunan seharusnya sejalan dengan lingkungan dan ruang hidup masyarakat Papua. Demikian dekatnya masyarakat Papua dengan alam, baik hutan maupun laut mereka. Sehingga bisa dikatakan, masyarakat tak akan bisa hidup jika lingkungan tempat tinggal mereka rusak. Dari hutan dan lautlah mereka menggantungkan hidup mereka. Masyarakat butuh pembangunan sesuai dengan perkembangan zaman. Akses jalan untuk mempermudah mereka membawa hasil bumi dan menempuh pendidikan di kota besar. Infrastruktur lainnya, seperti jaringan komunikasi, juga dibutuhkan hingga ke pelosok. Namun yang perlu diingat adalah pembangunan yang ada jangan sampai menjadi bumerang dan hanya menguntungkan pihak luar. Pembangunan yang berkeadilan, yang menempatkan masyarakat Papua sebagai tuan rumah dan garda terdepan penjaga alam Papua. Inilah sehingga memang kita harus bisa memberikan jaminan kehidupan supaya ada istilah jangan sampai mereka kan tidak mungkin mau menjaga hutan tapi kemudian dia mati di tengah-tengah hutannya. Saya kira tidak ada satu orang manusia pun yang mau seperti itu. Tetapi kalau dia menjaga hutan, dia juga butuh kehidupan. Inilah yang mungkin saya mengharapkan ada kolaborasi bersama ya supaya jaminan terhadap perlindungan lingkungan kita ini bisa lebih terjamin. Ini kan
Untuk itu memang kita mengharapkan memang harus ada paling tidak ada kompensasi. Ya, kompensasi itu kan tidak selamanya dengan uang. Tapi kompensasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bisa ada take and give. Jadi apa yang diberikan rakyat kita itu harus bisa juga kita sama apa yang dia terima. Nah, itu namanya adil. Jadi keadilan itu tidak harus sama, tetapi keadilan itu apabila kita memberikan sesuatu yang menjadi haknya orang. Nah, ini yang perlu butuh komitmen untuk menjaganya. Jauh sebelum pembangunan datang dan konsep tata ruang ada, masyarakat Papua sudah mengenal konsep tata ruang yang sangat baik. Mereka paham bahwa untuk hidup dan tinggal, mereka butuh ruang. Namun mereka juga sangat sadar bahwa ruang yang mereka butuhkan tak boleh merusak alam yang menjadi sumber hidup mereka. Konsep tata ruang inilah yang hingga kini masih diterapkan. Salah satunya oleh suku Moi. Suku yang mendiami wilayah kepala burung Papua ini sangat paham mengenai konsep tata ruang dalam kehidupan mereka. Masyarakat suku Moi mengenal 3 zona dalam tata ruang wilayah mereka. Ketiga zona itu adalah zona Kofok, So, dan Ege. 3 zona penting ini ada di suku Moi, dan itu suku Moi yang ada tinggal di kampung-kampung lain di luar Malam Kata, mereka tahu bahwa itu apa itu So, apa itu Kofok, apa itu Egek, mereka tahu. Dan kemudian Egek itu adalah zona pemanfaatan terbatas. Jadi kita bisa manfaatkan suatu ketika buka kita ambil, kemudian kita jaga. Jadi itu zona, kalau Kofok dengan So itu zona pemanfaatan inti. Dua-duanya inti sama-sama. Jika tidak memperhatikan tata ruang adat yang ada ini, Tori dan masyarakat suku Moi amat khawatir dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah Papua justru menjadi ancaman bagi masyarakat Papua. Ada peluang ekonomi bagi orang yang tidak memahami keberlanjutan. Tapi kami yang memahami keberlanjutan dalam konsep tradisional tadi, itu ancaman. Kenapa itu kami cukup takut bahwa ketika ada intervensi pembangunan yang tidak mengedepankan nilai-nilai tadi, mahkota ini akan hilang suatu ketika. Makanya kami bilang hutan itu penting. Lebih penting daripada bangunan-bangunan bertingkat. Karena itu tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Tanah Papua yang diberkahi dengan keelokan alam, kesuburan tanah, dan sumber daya yang melimpah sudah seharusnya dikelola dengan memperhatikan masyarakat asli Papua. Masyarakat adat sebagai pemilik wilayah di Papua harus diperhatikan. Pembangunan harus sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan kehidupan mereka. Karenanya, pemerintah Papua Barat Daya sebagai provinsi baru juga berkomitmen seperti provinsi lainnya untuk mempertahankan 70 hingga 80% ketertutupan hutan. Karena itu juga ke depan kita juga membutuhkan format yang lebih menjamin keberlangsungan penguasaan atas hak-hak masyarakat adat itu secara berkelanjutan. Jadi misalnya tidak lagi dijual tanahnya, karena nanti lama-lama tidak bisa lagi kita tepuk dada bahwa saya anak adat, kalau tanah pun tidak ada, ya, tidak punya lahan. Padahal salah satu indikator untuk bisa punya yang namanya adat itu ya harus punya tanah. Makanya pemerintah mulai berupaya pertama melakukan pemetaan terhadap wilayah adat. Kolaborasi semua pihak, baik masyarakat dengan pemerintah bahkan dengan organisasi masyarakat sipil atau CSO amat diperlukan. Kuncinya itu ada di strategi kolaborasi dari semua pihak. Karena dalam strategi kolaborasi itu akan menyatukan semua konsep pembangunan yang melibatkan atau yang mengedepankan bagaimana
sumber daya alam itu dikelola secara baik, masyarakat mendapatkan manfaat yang berkelanjutan, dan juga kebijakan-kebijakan itu juga tidak merugikan pembangunan itu sendiri dan juga masyarakat, tapi kebijakan itu akan selalu fokus dan terintegrasi dengan kebijakan pusat juga sebenarnya. Mengembangkan ekonomi yang berbasis pada lahan, seperti agroforestry dan ekowisata, salah satu pilihan dalam pembangunan berkelanjutan di Papua. Sambil menjaga hutan mereka tetap lestari, mereka bisa menanam tanaman kebun seperti kopi dan lainnya. Pariwisata berbasis masyarakat adat sangat bisa dijalankan. Kepemilikan wilayah atau kepemilikan komunal di Papua sangat baik. Hal ini membuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi sangat sesuai. Sementara ekowisata dapat berjalan jika mereka menjaga alam mereka, menjaga burung-burung surga tetap ada dan tidak hilang. Papua bukan sekedar daratan dengan luasan hutan hujan ketiga terbesar di bumi. Bagi masyarakat dunia, hutan hujan Papua yang menjadi salah satu paru-paru dunia yang harus dijaga. Ancaman perubahan iklim yang kini semakin nyata datang bersama perubahan-perubahan yang ada di beragam belahan bumi, termasuk di Papua, khususnya di Mahkota Permata Papua. Tantangan yang paling penting itu adalah sebenarnya komitmen daripada pemerintah itu sendiri untuk bagaimana mengelola wilayah tersebut menjadi pembangunan yang berkelanjutan, yang mengedepankan ekologinya, mengedepankan kondisi masyarakat dari sisi pendapatan ekonominya, seperti itu. Itu yang paling penting sekali. Karena pihak yang lain itu tentu akan memberikan bantuan. Bantuan itu berupa pendampingan masyarakat, pengelolaan ekowisatanya, atau pengembangan ekoturismenya, seperti itu. Masyarakat Papua harus tetap menjadi yang terdepan dalam menjaga bentang alam yang sehat. Namun mereka juga harus menjadi orang pertama yang mendapatkan keuntungan dari pembangunan berkelanjutan yang ada di tanah Papua, khususnya di wilayah Kepala Burung, di bentang alam Mahkota Permata Papua. Bentang Mahkota Permata Papua merupakan contoh di mana masyarakat memanfaatkannya dengan lestari secara turun-temurun, baik di hutan maupun di laut, untuk memastikan anak cucu mereka masih terus bisa memanfaatkan kekayaan yang ada di Mahkota Permata Papua. Karena memiliki nilai strategis, bentang alam ini harus kita jaga bersama. Bukan oleh masyarakat Papua saja, atau bahkan masyarakat di Indonesia, tapi juga masyarakat di dunia.